Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Zamzam Mustafa selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran PAI berbasis TIK. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang berkenan hadir menyimak video kali ini. Kami dari kelompok 7, kami akan menyampaikan sedikit materi mengenai pembelajaran PAI berbasis presentasi multimedia. Sebelumnya saya ingin bertanya pada teman-teman, di sini apakah ada yang pernah mendengar kata multimedia? Saya yakin sering sekali ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pembelajaran PAI berbasis multimedia. Sebelum kita membahas lebih lanjut lagi mengenai pembelajaran PAI berbasis presentasi multimedia, alangkah lebih baik saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pendidikan agama Islam itu sendiri. Nah, pada hakikatnya, pendidikan agama Islam merupakan suatu usaha untuk mengarahkan serta membimbing manusia dalam segala potensinya secara optimal. Pendidikan Islam membimbing manusia sehingga aspek jasmani, rohani, dan akalnya dapat tumbuh dan berkembang serta membentuk pribadi yang islami. Nah, dalam regulasi lain, didefinisikan bahwa pendidikan agama Islam itu merupakan upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani, bertakwa, serta berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Nah, pendidikan agama Islam sendiri memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu yang pertama adalah mengembangkan pengetahuan bagi peserta didik dari aspek teoritis, praktis maupun fungsional, dan yang kedua yaitu menumbuhkan dan mengembangkan kreativitas dan potensi-potensi yang dimiliki peserta didik, yang ketiga yaitu memperbaiki akhlak dan menumbuhkan nilai-nilai insani dan nilai ilahi, dan yang keempat yaitu menyiapkan tenaga kerja yang produktif. Yang kelima yaitu membangun peradaban yang berkualitas, yaitu sesuai dengan nilai-nilai Islami di masa depan. Yang terakhir yaitu mewariskan nilai-nilai ilahi dan nilai-nilai insani kepada peserta didik. Nah, setelah ini akan dibahas mengenai multimedia. Selengkapnya akan disampaikan oleh Mas Akbar. Silakan. Bismillah, saya di sini akan menjelaskan tentang multimedia. Kata multimedia terbentuk dari kata multi dan media. Multi berarti banyak atau kumpulan, sedangkan media adalah alat atau perantara. Menurut Riana, media pembelajaran adalah wadah dari pesan pembelajaran dengan tujuan untuk mencapai suatu proses pembelajaran. Sedangkan menurut Uman, beliau menyatakan, media pembelajaran adalah sarana untuk merangsang pikiran, perhatian, dan minat siswa didik dalam belajar. Kesimpulan dari pendapat di atas, media pembelajaran adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi yang dapat merangsang pikiran, perhatian, dan minat pembelajaran sehingga tujuan suatu pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Sedangkan menurut Yuda Intara dan kawan-kawan, multimedia diartikan sebagai penggunaan beberapa media yang berbeda dalam informasi berbentuk teks, audiografik, animasi, dan video. Sedangkan menurut Ahmadi, multimedia pembelajaran memiliki beberapa fungsi. Di antara yang pertama adalah memperkuat respon pengguna secepatnya dan sesering mungkin. Yang kedua adalah memberikan siswa kesempatan untuk mengontrol kecepatan belajarnya. Yang ketiga, memperhatikan bahwa siswa mengikuti suatu urutan yang berhubungan dan terkendalikan. Dan yang terakhir adalah memberikan kesempatan adanya partisipasi dari pengguna dalam bentuk respon, baik berupa jawaban, pemilihan kata, keputusan, percobaan, dan lain sebagainya. Multimedia banyak digunakan para guru dan dosen untuk menyampaikan materi pembelajarannya kepada peserta didiknya tentunya. Pentingnya penggunaan multimedia dalam proses pembelajaran adalah salah satunya upaya adalah mengembangkan suatu proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan efektif, berkembang, dan baik mencapai tujuan yang diinginkan serta memudahkan siswa untuk menangkap informasi dari guru, karena pada hakikatnya multimedia sudah mencakup semua itu. Karakteristik siswa, belajar siswa, dan lain sebagainya. Mempengaruhi motivasi belajar pada siswa tentunya. Selanjutnya adalah pada pembelajaran PAI khususnya cenderung monoton. Dengan adanya multimedia, variasi dalam pembelajaran yang membuat suasana kelas lebih hidup. Oleh karena itu pentingnya penggunaan multimedia dalam pembelajaran PAI agar lebih menarik dan membuat
Siswa tidak mendengarkan saja, tetapi juga aktif dalam menyampaikan pendapat, berpartisipasi dalam kelas, dan tentunya mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi pembelajaran PAI berbasis presentasi multimedia. Seiring berkembangnya zaman, tentu sudah tidak asing lagi yang namanya pembelajaran berbantuan komputer. Aplikasi multimedia merupakan aplikasi yang disusun dengan menggunakan komponen-komponen seperti teks atau dokumen, gambar, animasi, suara, dan video. Hadirnya teknologi multimedia dengan internet menambah kemudahan dalam mengakses informasi yang lebih cepat. Dengan adanya multimedia ini, sumber belajar tidak lagi seperti dulu yang terikat oleh teks dari buku saja, akan tapi lebih luas dari itu. Di era sekarang ini sudah banyak sekali pengguna multimedia dalam proses pendidikan. Penggunaan multimedia ini dikemas dengan rapi dalam bentuk animasi, video, gambar, atau suara untuk menyampaikan informasi. Misalnya konten-konten pembelajaran yang menarik. Hal ini dapat membantu peserta didik untuk menjadi lebih aktif dalam kegiatan belajar. Karena biasanya peserta didik lebih menyukai gambar atau video daripada hanya sekedar teks atau tulisan saja. Meskipun demikian, bukan berarti dalam proses pendidikan guru tidak diperlukan lagi atau tergantikan dengan penggunaan multimedia tersebut. Justru, guru akan sangat terbantu dengan adanya multimedia tersebut, yakni sebagai fasilitator bagi para siswanya. Kegiatan belajar mengajar akan menjadi efektif bila terjadi interaksi dua arah antara pendidik dan peserta didik. Keaktifan peserta didik dalam pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman dan penguasaan materi. Oleh karena itu, media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran hendaknya dapat menimbulkan keterlibatan antara peserta didik dan pendidik secara aktif dalam proses belajar. Media pembelajaran itu sendiri yaitu alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan yang terkandung dalam materi-materi pembelajaran tersebut. Pada dasarnya, semua media itu digunakan untuk mempresentasikan materi kepada peserta didik. Namun, media presentasi yang disajikan dengan program komputer melalui perangkat hardware yang berupa alat yang dikenal dengan LCD proyektor akan lebih menarik karena dapat menampilkan video atau gambar-gambar seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Hadirnya multimedia ini tentu akan sangat memudahkan pendidik untuk menjelaskan dan menyampaikan materi kepada peserta didik. Terlebih jika ada materi praktikum, karena teks dari buku saja kurang mendukung untuk menjelaskan gambaran kepada peserta didik. Selain materi praktikum, materi sejarah juga akan sangat terbantu dengan adanya penggunaan multimedia ini. Karena dengan adanya multimedia ini, siswa dapat melihat video-video sejarah Islam pada zaman dahulu. Sehingga siswa akan lebih memahami dan menangkap gambaran seperti apa sih Islam pada zaman dahulu. Pada masa pandemi sekarang ini, pembelajaran dilakukan secara daring. Pada pembelajaran daring ini tentu sangat membutuhkan program multimedia yang terhubung dengan internet untuk mengakses materi-materi yang diberikan oleh guru yang biasanya disajikan dalam e-learning, Google Classroom, dan lain sebagainya. Implementasi multimedia pada pembelajaran daring ini akan lebih meningkatkan kualitas pembelajaran. Karena salah satu permasalahan pembelajaran daring ini adalah konten yang kurang menjelaskan materi. Oleh karena itu, agar pembelajaran jarak jauh berjalan dengan efektif, pendidik tidak cukup hanya memiliki pengetahuan tentang media pembelajaran, tetapi juga harus memiliki keterampilan menggunakan serta menguasai media itu dengan baik. Untuk itu, pendidik perlu melakukan latihan dan praktik dalam memanfaatkan media untuk menunjang pembelajarannya. Demikian sedikit penjelasan dari kelompok kami. Simpulannya adalah pembelajaran berbasis presentasi multimedia ini sangat membantu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam.
Pembelajaran berbasis presentasi multimedia ini membantu memudahkan menyampaikan materi pendidikan agama Islam yang sulit untuk dijelaskan melalui kata-kata. Seperti halnya dalam pelajaran baca tulis Al-Quran, selain menyajikan tulisan ayat Al-Quran yang sudah tertera di dalam buku, guru juga dapat memperlihatkan video tentang baca tulis Al-Quran yang menarik untuk meningkatkan minat belajar peserta didik. Seperti kata pujangga, bahwa hidup itu mudah, jangan persulit. Harapan kami semoga teman-teman dapat memahami tentang pembelajaran PAI berbasis presentasi multimedia dengan baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia menyimak penjelasan dari kami dari awal sampai akhir. Kalian luar biasa. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.